Are you listening? Damn. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Oke, jadi perkenalkan, nama gua Andi Reslauda. Gua adalah mahasiswa pasca sarjana Institut Setiame dengan jurusan Administrasi Manajemen Publik. So, here's my first video. Welcome to my vlog. Oke, jadi teman-teman gini. Jadi di vlog gue yang pertama ini gue mendapatkan tugas dengan mata kuliah kepemimpinan oleh dosen Dr. Taufan Maulamin. Nah, jadi di vlog kali ini gue akan membahas mengenai kepemimpinan. Nah, kita bahas dari yang paling dasarnya dulu, yaitu mengenai pengertian kepemimpinan. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut seperti apa, stay tune. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada pokok pembahasan ya. Pertama, kita akan membahas dulu apa itu pengertian dari pemimpin. Nah, di sini gue akan bahas menjadi lebih ringkas dan lebih singkat ya. Jadi pengertian pemimpin adalah orang yang memimpin suatu kelompok, dua orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Oke. Jadi khususnya buat para laki nih ya, dimanapun mereka berada, khususnya sudah menikah, dia itu adalah seorang pemimpin. Oke, karena dalam pengertian tersebut sudah disampaikan bahwa pemimpin itu bisa dalam suatu organisasi itu bisa komunitas atau perusahaan, dan juga bisa dalam keluarga atau rumah tangga gitu. Nah, di sini juga dijelaskan 3 teori yang menjelaskan munculnya pemimpin. Yang pertama itu adalah teori genetis, menyatakan bahwa pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Lalu dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Dan ketiga, secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Itu menurut teori genetis ya. Nah, terus ada juga menurut teori sosial atau lawan teori genesis, menyatakan sebagai berikut. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk. Tidak terlahirkan begitu saja. Lalu yang kedua, setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Jadi cukup berbanding terbalik ya pendapatnya itu dalam suatu teori ini. Nah, terus ada juga yang teori yang terakhir, itu ada teori ekologis atau sintetis. Muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih dahulu. Jadi bahasanya sebagai teori penengah kali ya. Menyatakan sebagai berikut. Seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman usaha dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan ekologis. Gitu. Jadi selain di dalam teori ekologis ini kan dijelaskan ya, kalau memang dia terbentuk ada dari lahir, bakat bawaan lahir, tetapi juga ketika sudah lahir dia terus mengasah bakat dan skill leadershipnya. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini juga dijelaskan pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan. Nah, yang pertama itu ada namanya kapasitas. Nah, kapasitas itu melingkupi apa aja? Pertama, melingkupi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian, dan kemampuan menilai. Itu ya, kalau kita bicara mengenai kapasitas. Terus yang kedua itu prestasi atau achievement. Nah, itu melingkupi apa saja? Bisa disebut gelar kesarjanaan. Terus ada juga ilmu pengetahuan, perolehan dalam olahraga, dan juga lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab. Nah, ini melingkupi apa saja? Mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. Nah, lalu yang keempat itu ada partisipasi. Nah, partisipasi ini melingkupi apa saja? Nah, dia itu melingkupi aktif, memiliki sosialibilitas tinggi, mudah bergaul, kooperatif, atau suka bekerja sama. Nah, jadi mudah menyesuaikan diri dan juga memiliki rasa humor, gitu teman-teman. Lalu yang kelima itu ada status. Nah, status ini meliputi
kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar gitu. Jadi itu cukup mempengaruhi, faktor-faktor yang tadi saya sebutkan itu cukup mempengaruhi ya jika teman-teman ingin menjadi seorang leader atau mengasah skill leadershipnya gitu. Nah, lalu di sini juga dijelaskan mengenai kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Gitu. Jadi ada perbedaan ya antara pemimpin dengan kepemimpinan. Nah, sebelumnya. Nah, fungsi kepemimpinan itu yang pertama, memperakasai struktur organisasi. Yang kedua, menjaganya koordinasi dan integrasi dalam organisasi supaya semuanya beroperasi secara efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana serta cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. Lalu, mengadakan revisi, perubahan, inovasi, pengembangan, dan juga penyempurnaan dalam organisasi. Nah, jadi, tegasnya seorang pemimpin yang sukses itu menjalankan kepemimpinannya tanpa didasari teori, tanpa menjalani pelatihan dan pendidikan sebelumnya. Dia melakukan kepemimpinan karena dia memiliki bakat seni memimpin yang khas miliknya sendiri. Gitu. Jadi ketika teman-teman bisa juga teman-teman tuh memiliki skill kepemimpinan yang memang dia sudah terbawa dari garis keturunannya atau bawaan dari lahir gitu. Atau ada juga yang dia bakat kepemimpinan itu muncul dari berbagai pelatihan serta pendidikan yang telah dia lalui gitu teman-teman. So gitu ya teman-teman. Tadi gue udah membahas dengan sedikit secara garis besarnya dan secara ringkas mengenai the meaning of leadership. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi mengenai pengertian dari kepemimpinan seorang pemimpin, lalu juga teman-teman bertanya sumber apa yang saya gunakan atau yang gue gunakan untuk materi video kali ini, itu nanti linknya ada di description dan teman-teman bisa langsung klik saja gitu. Dan kalau teman-teman pengen tahu video gue selanjutnya, nanti juga tersedia di description. Pokoknya teman-teman stay tune. So here we go. This is my very first video on YouTube, so don't forget to hit subscribe, like, and comment. Bye-bye.